Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Saya baru selesai berbicara dengan arsitek atau pelatih kepala timnas U17 kita, Coach Nova Arianto, dan bertanya tentang bagaimana kondisi timnya, ya. Karena sudah mau berangkat bersiap menuju Medan untuk menghadapi Piala Kemerdekaan tahun 2025 dan kita pada tanggal 17 Agustus nanti genap 80 tahun merdeka Republik Indonesia. Dan timnas U17 Sahabi Goli dan kawan-kawan akan bertarung menghadapi lawan-lawan yang tangguh, diantaranya juara Asia U17 Uzbekistan yang akhirnya mau datang ke Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan buat Uzbek. Ini tim yang berkualitas tentunya. Kita dapat lawan yang bisa memberikan pelajaran untuk tim asuhan Coach Nova Arianto. Jadi saya rasa pertandingan kedua nantinya pada tanggal 15 itu layak untuk kita saksikan, ya, kita nonton bersama dengan pertandingan yang seru tentunya. Karena tidak mudah memang untuk bisa mengalahkan Uzbekistan. Bahkan kalau bisa menang, Uzbekistan diunggulkan untuk bisa memenangkan laga melawan tim nasional U17 kita. Ya, tetapi tidak mengapa. Ini bagus buat kita untuk menjadikan bahan evaluasi. Siapa tahu kita paling tidak bisa menahan imbang saja, ya, untuk pertandingan nanti melawan Uzbek. Dan kalau kita menang itu bonus yang luar biasa. Ya, tapi pertandingan pertama sesuai jadwal, teman-teman, timnas U17 kita akan bertarung melawan Tajikistan. Itu pertandingan yang akan mainkan pertandingan kedua setelah Uzbek bermain bersama dengan Mali pukul 16.00. Kita di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Utama di Sumatera Utara. Ini stadion yang dipakai untuk pagelaran Pekan Olahraga Nasional PON, ya, yang lalu. Dan bagus ketika pertandingan itu oleh PSSI digeser bermain di luar Jawa dan sekarang ada di Sumatera Utara. Ya, siapa tahu untuk berikut nantinya akan main di Kalimantan dan juga di tempat-tempat lain di Papua, di Sulawesi kalau punya stadion-stadion yang baik. Nah, sesuai jadwal, saya sudah bilang tadi kita ketemu dengan Tajikistan. Kemudian kita ketemu dengan tanggal 15 itu dengan Uzbekistan dan tanggal 18 terakhir ketemu Mali. Itu jadwal. Semua dimainkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan pasti salah satu stasiun televisi akan mungkin saja menyiarkan langsung pertandingan ini karena biasanya, ya, salah satu di antara Indosiar, ya, atau SCTV, ya, bahkan kalau tim nasional juga RCTI sering juga menyiarkan secara langsung, ya. Jadi kita tunggu saja, teman-teman. Nah, ketika saya berbicara tadi menanyakan kondisi tim, Coach Nova bilang sehat-sehat. Semua anak-anak sudah selesai nantinya latihan, mestinya hari ini sesuai dengan tanggal, ya, akan berangkat, tapi ditunda itu besok baru bisa berangkat, teman-teman, ya, besok. Jadi di tanggal 8 itu baru mereka menuju ke Sumatera Utara dan tiba diperkirakan malam hari. Menurut Coach Nova itu tiba malam. Jadi setelah itu mereka istirahat, paginya baru ada jadwal agenda untuk latihan pertama di Sumatera Utara, mempersiapkan diri menghadapi 3 pertandingan tadi, kan, di Piala Kemerdekaan. Jadi kalau kita bisa menang dalam pertandingan pertama melawan Tajikistan, nah ini bagus tentunya. Dan anak-anak termotivasi di saat akan berhadapan dengan Uzbek. Sebelum kita ketemu dengan Mali dalam pertandingan terakhir, 30 pemain seperti yang saya bicarakan sebelumnya di video saya, dibawa oleh Coach Nova dan juga termasuk dengan Matthew Baker, pemain yang sekarang sudah promosi ke tim utama di Melbourne FC. Dia akan ikut bermain dan dia bermain di jantung pertahanan kita, tentunya bersama dengan Kapten Iputu Panji, ya, dan kawan-kawan. Ada juga pemain lain yang dipanggil Noah Pohan misalnya, ya, gelandang, ya, yang diambil. Ada Eizar Yakob juga ikut di dalamnya, dan Aaron Suitela. Ini 4 yang dipanggil terakhir untuk bisa memperkuat, karena pemain-pemain lainnya yang sebelumnya dipanggil itu, ya, dari luar sekarang kembali ke klub masing-masing. Dan mereka mungkin dibutuhkan, ya, untuk siapa tahu untuk next nanti dipanggil lagi bermain, karena jadwal kita ini setelah dari Piala Kemerdekaan
di Medan, anak-anak dipersiapkan menuju ke Spanyol untuk latihan TC di sana. Jadi panjang TC-nya ini. Dari Bali kemarin aja sejak tanggal 7 Juli yang lalu. Jadi sudah 1 bulan itu mereka berlatih di Bali, di markas di Bali United sana. Dan sekarang ikut di turnamen. Jadi bagus. Ada turnamen yang baik, yang punya kualitas. Ya, jadi anak-anak bisa, Coach Nova bisa belajar, melihat sini, evaluasi, karena itu penting. Bisa mereka uji nyali mereka, tentunya teknik, ya permainan mereka, ya intensitas serangan tentunya akan dilihat menjadi ujian di sini sebelum menuju ke Spanyol, dan mungkin Spanyol saja dipersiapkan di Spanyol untuk pertandingan-pertandingan uji coba. Kemudian akan balik ke Yogyakarta, TC lagi di Yogyakarta, anak-anak itu. Nah, nanti persiapan di bulan November, karena kan Piala Dunia ini U17 di bulan November di Qatar. Di antara tanggal 3 sampai tanggal 27 November. Nah, sebelum masuk ke Qatar, anak-anak dilatih dulu atau TC lagi masuk yang mungkin di Uni Emirat Arab, ya ke Dubai sana, mungkin seminggu sebelumnya juga sudah tiba, dan dari situ kan sudah dekat. Mereka tinggal nyebrang dan menuju ke Qatar, karena kita tahu bersama kita satu grup dengan tim kuat, pernah juara 4 kali di tim level junior, Brazil, ya yang diunggulkan. Selain Brazil ada Honduras, ada Zambia. Makanya penting Mali itu ada untuk bisa bermain sebagai menggantikan Afrika Selatan yang batal untuk ikut. Jadi ini bagus. Uzbek ini oke, timnya sangat baik karena kita tahu juga mereka mengalahkan Korea Utara 3-0 di semifinal, sementara Korea mengalahkan kita di perempat final dengan 6-0. Jadi ini tim bagus yang mungkin permainannya ya mirip-mirip dengan Brazil, sehingga kita cocok buat kita. Sementara Tajikistan juga ada lawan bagus yang ya sama juga dilihat permainan mereka mungkin dengan Honduras. Jadi enaklah buat Coach Nova untuk bisa belajar dari turnamen Piala Kemerdekaan ini, dan anak-anak bisa mendapatkan jam bermain yang bagus. Ya, terlatih mereka untuk bisa bermain dengan tim-tim kuat. Jadi tidak kagok lagi di saat akan bertanding di Piala Dunia, mereka sudah terbiasa bermain dengan tim-tim kuat seperti Uzbek, ya. Udah ini enak nih, Mali bisa bermain, Tajikistan, karena semua tim ini yang hadir di Medan untuk Piala Kemerdekaan semua ikut Piala Dunia. U17 jadi lulus. Jadi luar biasa pagelaran kali ini. Semoga anak-anak bisa bermain dengan baik dan jangan sampai ada yang kena cedera, karena mereka berangkat dari Bali menuju ke Medan itu dalam kondisi yang siap tempur, dalam keadaan bugar seperti yang Coach Nova bilang ke saya barusan, bahwa semua dalam keadaan sehat, Pak. Jadi nggak usah khawatir, ya, doakan saja semoga mereka bisa tiba dengan selamat, bermain dengan baik, ya, dan kemudian mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal timnas U17 kita yang akan ikut Piala Kemerdekaan di Medan sebelum mereka menuju TC lagi di Spanyol. Ciao.